In many ways, the planet Venus is Earth's twin. They share a similar size, mass, and structure. Di alam semesta ini, kita sering merasa bumi itu spesial. Tapi, tahu nggak sih, kalau ternyata kita punya kembaran? Sebuah planet yang ukuran dan masanya nyaris sama dengan bumi. Namanya Venus. Tapi, kalau bumi ini ibarat surga yang subur, kembarannya ini justru neraka dalam arti sesungguhnya. Kenapa bisa planet yang tadinya begitu mirip, malah jadi dunia paling panas dan mematikan di seluruh tata surya? Sekilas saja Venus memang kelihatan menjanjikan. Diameternya cuma 650 km lebih kecil dari bumi, dan gravitasinya sekitar 90% dari gravitasi kita. Karena kemiripan inilah, Venus sering banget dijuluki planet saudara atau kembaran bumi. Dulu, para ilmuwan bahkan sempat berhayal kalau Venus itu mungkin dunia hutan tropis yang lembab, penuh dengan kehidupan eksotis. Bayangan yang indah, tapi sayangnya, mereka salah total. Kenyataannya adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Selamat datang di permukaan Venus, planet terpanas di tata surya. Suhunya rata-rata mencapai 467 derajat Celcius, cukup buat melelehkan timah dalam sekejap. Suhu ini bahkan lebih panas dari Merkurius, padahal Venus letaknya lebih jauh dari matahari. Dan bukan cuma itu horornya. Tekanan udara di permukaannya sekitar 92 kali lebih kuat daripada di bumi. Rasanya seperti menyelam 1 kilometer di bawah laut tanpa pelindung. Tubuh manusia bakal remuk dalam hitungan detik. Dan kalau kamu pikir itu sudah cukup, langit Venus tidak menurunkan hujan air. Sebaliknya, awan tebal di sana terdiri dari asam sulfat. Hujan asam ini memang turun, tapi saking panasnya permukaan Venus, tetesan asam korosif itu sudah menguap jauh sebelum menyentuh tanah. Jadi, apa yang salah dengan Venus? Apa yang mengubah kembaran bumi ini jadi oven raksasa? Jawabannya ada di atmosfernya. Atmosfer Venus 100 kali lebih tebal dari atmosfer bumi dan 96,5% isinya adalah karbon dioksida. Gas inilah yang menciptakan efek rumah kaca tak terkendali. Bayangkan saja sebuah selimut super tebal yang menyelimuti seluruh planet. Panas dari matahari bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi. Panas itu terperangkap, terus menumpuk selama miliaran tahun, sampai akhirnya mengubah Venus jadi neraka seperti yang kita kenal sekarang. Para ilmuwan bahkan menduga Venus dulunya mungkin punya lautan, sama seperti bumi, tapi semuanya menguap habis karena suhu yang terus-terusan naik. Keanehan Venus nggak berhenti sampai di situ. Planet ini punya kebiasaan yang benar-benar unik. Pertama, Venus berputar mundur. Nggak seperti kebanyakan planet lain, rotasi Venus itu retrograde. Artinya, kalau kamu bisa berdiri di sana, kamu bakal lihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Kedua, rotasinya super lambat. Venus butuh 243 hari bumi cuma untuk berputar satu kali pada porosnya. Anehnya lagi, ia hanya butuh sekitar 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Betul, satu hari di Venus lebih panjang daripada satu tahunnya. Bayangkan kamu merayakan ulang tahun sebelum hari berganti. Fakta-fakta seperti inilah yang bikin penjelajahan luar angkasa jadi sangat menarik. Kalau kamu setuju dan mau terus belajar hal-hal baru yang menakjubkan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kisah tragis Venus ini bukan sekadar cerita horor luar angkasa, tapi juga sebuah cermin dan peringatan penting bagi kita di bumi. Venus menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan iklim sebuah planet, dan bagaimana dunia yang mungkin pernah ramah kehidupan bisa berubah total jadi neraka hanya karena perubahan drastis di atmosfernya. Dengan mempelajari Venus, kita bisa lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim di planet kita sendiri, dan memastikan rumah kita tidak mengikuti jejak kembarannya yang naas. Jadi, walaupun Venus adalah kembaran kita dari segi ukuran, nasibnya mengambil jalan yang sangat berbeda dan menjadikannya dunia ekstrim yang mengerikan. Sebuah pengingat dari kosmos bahwa planet biru kita yang subur ini adalah permata langka yang harus kita jaga baik-baik.
Manusia terus berusaha memahami Venus lebih dalam, dengan berbagai misi antariksa yang direncanakan di masa depan, seperti misi Veritas dan Da Vinci O dari NASA. Menurutmu, mungkinkah dulu pernah ada kehidupan di Venus sebelum bencana iklim itu terjadi? Tulis teorimu di kolom komentar di bawah.